underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, seorang hakim yang terjerat kasus narkoba ternyata masih menjadi PNS. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan sebetulnya kita juga kalau pakai bahasa Jawa itu terenyuh ya. Ini hakim ini kan hakim yang waktu bertugas di Sumatera, itu dia terbukti kalau dia itu nyabu. Ya. Nyabu itu narkoba. Ya. Nah, itu kan dilarang. Kalau nyabu di Indonesia itu kan dianggap sebagai kriminal. Dan hakim ini sudah dijatuhi hukuman badan, masuk penjara ya, kalau nggak salah 2 tahun atau 3 tahun tuh ya. Lah, tapi aneh juga ini. Tiba-tiba ada berita bahwa hakim yang kemarin sudah terlibat kriminal dan dipenjara, ini kan berarti sudah inkrah kan. Hukumnya sudah pasti kalau dia salah dan sudah dipenjara. Itu tiba-tiba bisa jadi dikerjakan lagi di pengadilan di Yogyakarta. Ada surat ketentuannya, surat keputusan SK bahwa dia diangkat menjadi pegawai di salah satu pengadilan di Jogja, walaupun posisinya itu bukan sebagai hakim, tapi ini posisinya sebagai pencari data atau fakta. Ya, jadi ceritanya kalau ada perkara, orang ada satu urusan yang masuk ke pengadilan, maka data-data atau fakta-faktanya itu yang cari ya tadi itu. Hakim, bekas hakim yang kena masalah itu, dia sekarang di bagian itu gitu. Ya nanti ya repot lah ya kalau sudah seperti itu ya. Lah ini maka banyak sekali netizen, apalagi juga Indonesian Corruption Watch ya, nggak salah itu juga memprotes. Loh, ini negara tuh gimana sih? Ya sudah tahu ini pesakitan narkoba, hakim yang sudah dihukum definitif 2 atau 3 tahun tadi itu, lah kok tidak dipecat? Malah dipromosikan. Kalau dia dulu di Sumatera, sekarang di Jogja. Ya, di bagian tetap di dalam lingkungan pengadilan. Nah, ini gimana? Nah, ini kan kita tidak habis mikir kan? Ini negara katanya mau membasmi korupsi. Mau membuat aparat kerjanya ASN itu supaya kerjanya baik. Nah, sekarang kalau seorang narapidana dari narkoba kok ya tidak dipecat, tapi dapat pekerjaan lagi. Jangan-jangan pada saat masuk penjara itu gajinya masih jalan loh. Ya, nah, pada saat ditanyakan ini loh, ini kok bisa begini? Oh iya, karena peraturan pegawai negeri kita itu tidak boleh memecat orang. Ya, jadi dia departemen pengadilan tadi itu dengan alasan itu maka dia tidak memecat. Maka dipindahkan aja. Kalau tetap di Sumatera kan ya nyolok ya. Nah, tapi kalau sudah dipindahkan tidak di Sumatera sana kan menjadi orang tidak tahu. Nah, syukur tapi ini zaman digital ya, jadi semua orang juga tahu kalau ada kejadian seperti ini. Nah, ini kan sama sekali nggak boleh. Ya, jadi saya kira ini membuat kita pusing dan bingung ya. Nah, ini kok kelakuannya pemerintah seperti ini gimana? Ya, padahal kalau hakim itu kan profesi yang bagus kan, yang terpandang oleh masyarakat. Mestinya kan dia harus jadi model yang baik. Ini loh saya hakim, kelakuannya saya itu pasti positif. Tidak cuma pencitraannya tetapi juga positif. Tidak menerima suap, tidak terlibat kong kali kong untuk mencelakakan orang, ya, tidak ikut menjadi mafia, ya, mafia pengadilan kan banyak isu itu kan, dan saya tidak ikut terlibat dalam perdagangan narkoba, ya, atau saya tidak pernah minum narkoba, ya, jadi tidak terlibat narkoba atau nyabu tadi itu. Nah, sekarang kalau ini tuh tidak bisa jadi contoh. Nah, Indonesia mau dijadikan apa? Siapa yang bisa kasih contoh? Ya, kemarin ada contoh yang baik, ya ribut-ribut, ini kok cawe-cawe ya misalnya gitu. Ya, jadi susah.
Ya, jadi mestinya ini nggak boleh ya. Ini mestinya sekarang karena ini udah bocor, ya mestinya tadi pesakitan yang kena narkoba tadi itu yang dikembalikan bekerja ini mestinya harus diberikan sanksi yang paling berat, yaitu mestinya loh ya sudah nggak boleh bekerja lagi di lingkungan ASN, ya diumumkan secara bekak bahwa karena dia melanggar ini, maka dia tidak bisa kembali bekerja sebagai ASN. Ya. Nah, tapi mungkin ada yang bingung. Nah, kasihan dong, ya kan? Selama ini udah mengabdi sama negara gini, ya masa ya terus dipecat, gitu. Kasihan, gitu kan? Sekolahnya hakim itu udah berapa lama, berapa duitnya yang sekolah itu kan? Ya. Nah, sekarang ya pemerintah kan harus mengasihi orang yang benar. Kalau orang yang nggak benar ya jangan dikasihi. Ya silahkan aja suruh mencari nasibnya dia supaya lebih baik. Toh masih bisa kok. Ya kalau asal orang mau bekerja itu pasti bisa hidup. Ya tapi kalau sudah mempunyai cacat ya jangan diterima kembali di lingkungan ASN. Ini akan merugikan citra ASN sendiri, juga merugikan upaya pemerintah agar supaya ASN itu menjadi orang bersih. Ya juga bisa mempunyai persepsi orang kalau melanggar hukum itu tetap dilindungi sama pemerintah. Nah ini kan menjadi konyol ya. Jadi kita sangat tidak bisa menerima situasi yang seperti ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.